Jadi kita balik lagi ya. Jadi kita balik lagi ini ke pembahasan soalnya. Jadi pembahasan soalnya adalah kita akan memakai soal ujian tahun 2018. Nah, ini berarti waktu 30 Agustus kita udah masuk belum ya? Kita udah masuk belum? Nggak tahu. Nah, ini jadi soal ujian yang tahun 2018 ya ini ya. Jadi stanza chord. Nah, jadi dia tanggal 3 Juli mengajukan diri untuk pilot ya. Nah, disetujui dia pilotnya itu tanggal 10 Juli. Sekaligus dia nunjuk kuratornya itu pada 10 Juli ya. Oke, ini adalah balance sheet-nya per 10 Juli. Nah, ini ya. Jadi total asetnya 500, total liabilitas dan ekuitasnya 500. Nah, balance sheet-nya ini kita salin dulu nih. Kita salin dulu ke tabel ya. Nah, jadi kita salin dulu nih. Jadi ada cash sampai goodwill 500.000, baru liabilitasnya ada account payable, ya kan? Baru liabilitas dan ekuitas ya. Jadi ada account payable sampai retainer earning. Nah, jadi totalnya 500.000 juga ya. Nah, pokoknya di neraca di soal kita salin. Gitu. Terus, nah kita lihat informasi tambahannya nih. Pertama, mortgage payable dijamin oleh tanah dan bangunan yang taksiran nilai realisasinya adalah 250.000. Berarti tanah dan bangunan ini dia nilai realisasinya itu 250.000. Dia namanya net realizable value. Nah, jadi tanah dan bangunan mana? Land and building, nah ini. Nah, dia 250.000 ya kan? Jadi dia 250.000 itu apa? Estimasi net realizable value. Jadi yang dapat direalisasikan. Ya, ada di soal nih. Baru not payable dijamin oleh account receivable. Nah, ini account receivable yang dapat dikonversi maksimal sebesar 62.000. Nah, jadi 62.000 ini adalah net realizable value dari account receivable. Jadi account receivable mana? Yang ini dia, nah ini. Bentar, ini aku kasih gini ya. Jadi account receivable 62.000 net realizable value-nya. Baru 75% persediaan dapat dikonversi menjadi kas. Oh, berarti yang mana dia persediaan, ini inventory. Nah, dia net realizable value-nya adalah 60.000 dikali 75%. Gitu ya. Baru equipment dinilai sebesar 40.000. Ini berarti net realizable value dari equipment. Jadi equipment dia 40.000. Gitu ya. Terus ini wages and salaries payable serta income tax merupakan utang prioritas yang harus diselesaikan. Baru ada trust fee, beban likuidasi. Baru ada dalam akun payable terdapat utang sebesar 10.000 yang berasal dari pembelian inventory yang dilakukan pada tanggal 6. Oke, jadi kita kan udah mencari net realizable value dari aset-asetnya kan. Nah, terus pertanyaan, oh itu goodwill gimana, Mar? Goodwill ini kosong nih. Ya, karena goodwill itu kan bisa dijual nggak? Goodwill itu dia kan kalau diakuisi goodwill itu kan dia di sini di soal ini dia nggak bisa diapa-apain ya goodwill. Maksudnya nggak bisa dijual. Beda dengan paten ya, goodwill dengan paten beda. Kalau paten kan bisa dijual. Kalau goodwill kan nggak ya. Jadi dia nol ya berarti net realizable value-nya ini nol. Jadi goodwill nol. Net realizable value. Kalau cash berapa net realizable value-nya? Ya pasti sama dengan cash ya. Cash itu uang 100.000 ya nilainya 100.000. Sama. Gitu. Jadi mencari net realizable value udah. Sekarang kita ke yang ini. Kita akan menyusun statement of affairs namanya. Kenapa ya statement of affairs ya dinamakan? Nggak tahu juga. Oke, jadi statement of affairs ada dua ya. Ada yang aset. Nah, ini aset yang kasih warna apa nih? Biru nih, biru lah ini. Aset ya. Atau hijau ini aset. Baru ada yang nanti versi liabilitas. Nah, ini liabilitas. Nah, jadi dua ya statement of affairs-nya. Aku nggak tahu ya kalau ada dosen yang boleh gabung atau enggak, tapi setauku dia buat dua. Oke, jadi yang pertama kita akan menentukan mana yang menjadi prioritas satu. Nah, jadi mana yang menjadi prioritas satu? Di soal, kan prioritas satu itu apa? Utang yang ada jaminan. Berarti di soal ini, mana utang yang ada jaminan?
utang yang ada jaminan adalah mortgage payable. Ini ada kata-kata mortgage payable dijamin. Berarti mortgage payable dengan not payable. Not payable juga dijamin. Nah, berarti yang menjadi prioritas 1 itu adalah ini. Mortgage payable, ini ya. Termasuk interestnya ya. Nah, mortgage payable dengan not payable. Ini. Karena apa? Kenapa mereka peringkat 1? Karena mereka berdua ada kata-kata dijamin. Dijamin. Berarti pokoknya yang peringkat 1 itu besok kalau kalian di soal itu yang mana peringkat 1? Pokoknya peringkat 1 itu yang ada kata-kata dijamin. Gitu ya. Jadi yang peringkat 1, nah, jadi peringkat 1, nah ini namanya secure ya, secure creditor, atau ini aku dalam kurung P1, peringkat atau prioritas 1. Dia ada 2 ya. Ada 2. Ada mortgage payable, ya kan? Masih dia. Nah, ini. Jadi ada mortgage payable, ini mortgage payable nilai berapa? 176. 176 itu dari mana? 176 adalah ya. Mortgage payable-nya pokoknya kan 160 dengan interestnya. Jadi interestnya dimasukin. Nah, begitupun dengan notes payable. Notes payable ini dia juga apa namanya prioritas 1 kan karena ada jaminan. Jadi note payable 60.000 ditambah interestnya 60.000. Oke. Mereka dijamin dengan apa? Mereka dijamin dengan land and building, ya kan? Ya. Tapi ingat, yang diisi di sini ini ya, yang diisi di sini adalah net realizable value ini. Tuh kasih warna apa nih? Karena warna kuning. Ya, yang kuning ini. Pokoknya ingat, yang diisi di sini itu yang net realizable value ya. Jadi kayak gini land and building, ini kan kalau book value-nya 240, tapi kalau net realizable value-nya 250. Nah, yang masuk di statement of affairs itu yang 250.000. Gitu ya, pokoknya ingat yang net realizable value. Nah, begitupun akun receivable. Akun receivable ambil yang net realizable value-nya berapa? Yaitu 62.000. Ya kan? Nah, sekarang kita berlogika. Dia kan land and building dijaminkan untuk mortgage payable. Nah, land and building ini dia dapat direalisasikan estimasinya itu 250, sementara utang yang harus dibayar cuma 176. Berarti ada sisa dong. Sisa berapa? Sisa 74.000. Nah, sisa ini nanti kemana? Ya kan? Itu sisanya nanti kemana? Nah, sisanya ini nanti dia akan ke unsecured creditor namanya. Jadi yang sisa ini, nah ini atau kita pakai sisa ke prioritas 2 dan 3. Prioritas 3 gitu ya. Nah, atau kalau di sini Pak RTH dia pakai istilah available for unsecured creditor. Baik yang priority, P itu priority ya. Priority and non priority. Nah, ini priority 1. Ya, jadi dia ada sisa 74.000 kan? Sisa yang bisa dia apa namanya dialokasikan ke layanan. Nah, kalau yang apa namanya akun receivable, dia kan akun receivable yang dapat direalisasikan 62.000 sementara utangnya lebih gede. 66.000 kan? Si not payable. Nah, artinya ada nggak sisa? Nggak ada. Malah nggak ada sisa ini. Kenapa dia nggak ada sisa? Karena ya sedangkan dia cuma 62.000 apa namanya? Si utangnya itu 66.000, jadi malah lebih besar utangnya kan, jadi nggak mungkin ada sisa. Jadi nggak mungkin ada sisa yang dari akun receivable ini. Nah, ya, nih kalau kata-kata PRTH ini, nih harus 0. Kenapa? Karena tidak ada sisa aset untuk unsecured creditor karena sudah habis, bahkan kurang untuk liability yang dijaminnya. Gitu. Jadi ini 62.000 ini bahkan nggak cukup ya untuk melunasi 66.000, makanya dia 0. Gitu. Kemudian, jadi prioritas 1 udah. Sekarang prioritas 2. Nah, prioritas 2 dan 3 sih ini. Nah, priority 2 and priority 3. Nah, ini. Kasih di sini. Sekarang untuk yang priority 2 dan priority 3. Nah, untuk yang priority 2 dengan priority 3, dia kan land and building dengan akun receivable kan udah ya. Jadi land and building ini yang ini aku kasih warna apa ya? Ini land and building. Nah, biru ya. Land and building dengan
Yang apa namanya? Account receivable kan udah ya, udah untuk yang prioritas 1. Berarti yang tersisa apa? Cash, inventory dengan equipment. Kalau goodwill kan nggak ada nilai. Nah, berarti yang tersisa adalah cash, inventory dengan equipment. Goodwill nggak ada, goodwill 0 ya nilainya. Nah, itu berapa? Ambil dari net realizable value-nya. Jadi cash-nya 30.000, ya cash 30.000 dari sini. Baru inventory 45.000, equipment 40.000, net realizable value-nya kan. Nah, kalau goodwill kan net realizable value-nya itu 0 karena goodwill nggak bisa laku kan, nggak dijual. Oke. Gitu ya. Baru nah, ini berarti totalnya kan, totalnya. Gitu. Jadi ini yang tersedia untuk priority 2 dan priority 3. Jadi yang tersisa untuk priority 2 dan priority 3 189. Nah, tapi gini. Ini 189 ini bukan cuma dari cash sampai goodwill ya. Jadi 189 itu dari mana? Tambah yang tadi. Nah, tadi kan gini, tadi kan land and building ada sisa 74.000 kan? Karena kan land and building nilainya lebih tinggi dari utang yang harus dijamin, yang apa menjaminnya dia kan? Ini 107 mana yang mortgage. Nah, si 74.000 ini, 74.000 itu nanti dialihkan ke priority 2 dan priority 3. Makanya ini total apa available for unsecured creditor atau priority 2 atau dan priority 3 itu tambah yang 74.000 tadi. Jadi cash, inventory, equipment dengan ditambah yang 74.000 yang land building sisa tadi ya. Gitu ya caranya. Gitu. Sekarang kita ke bawah dulu. Nah, jangan dulu dilanjut. Kita lanjutkan dulu yang ini. Yang table of affairs, statement of affairs, tapi dia liabilities and asset. Nah, mulai dari ini yang peringkat 1 nih, sama sih dia sebenarnya buat gitu. Jadi ini priority 1. Nah, priority 1-nya itu dia tadi apa? Ada mortgage payable dengan ada notes dan interest kan tadi. Mortgage-nya itu 176 untuk land and building, gitu. Nah, terus yang apa namanya not payable dan interest-nya itu 66 kan yang tadi ini. Sama sih sebenarnya, tinggal disalin sih 66 kan. Nah, terus apa namanya account receivable-nya yang net realizable value-nya 62. Nah, ini sekarang logikanya dibalik ya. Logikanya dibalik. Jadi, dia kan punya utang 176.000. Sementara dia utang 176.000 itu dapat dilunasi 250.000. Berarti ada nggak ini sisa utang? Nah, istilahnya sisa utang. Nah, sisa utangnya itu gitu. Ada nggak sisa utang dari yang 176 ini? Nggak ada kan? Makanya di sini 0. Gitu. Makanya di sini 0 ya. Gitu. Bedakan dengan yang di atas. Kalau yang di atas, logikanya kalau yang di atas, yang di aset, dia logikanya gini. Dia land-nya nilainya 250. Nah, sementara utang yang harus dilunasi 176, berarti aset sisa, ini aset sisa, ada aset sisa 74. Nah, kalau yang di bawah, ini terbalik. Logikanya dibalik. Dia punya utang 176, sementara dia punya aset yang bisa direalisasikan 250. Berarti utang sisanya, utang sisa ya. Utang sisanya berapa? 0 dong. Karena udah dilunasi semua ini. Gitu. Nah, kalau yang ini, dia punya utang 66.000, sementara yang bisa dilunasi pakai account receivable, net realizable value-nya cuma 62. Berarti ada utang sisa kan? Utang sisanya berapa? 4.000. Nah, terus, nanti utang sisanya ini dipindahkan kemana? Nanti utang sisanya ini, dia nanti ke unsecured non-priority claim. Jadi gini, aku tambahin di sini. Jadi, kan gini ya, kan prioritas 1 dilunasi pakai jaminan kan, jaminannya kan, ya priority 1. Nah, dia dilunasi pakai jaminan kan, peringkat 1-nya itu. Nah, pertanyaannya, gimana kalau jaminannya nggak cukup? Nah, gimana kalau jaminannya nggak cukup? Nah, kalau jaminannya nggak cukup, utang sisanya itu, utang sisa ya, yang belum dilunasi dari priority 1, utang sisa dari priority 1, dia berubah menjadi priority 3. Nah, itu logikanya. Itu agak, semoga bisa dicerna ya, gitu ya. Jadi, gini ya. Jadi, kalau ada utang sisa dari priority 1, belum dilunasi, yang belum bisa dilunasi pakai jaminan, maka yang utang sisa itu dia berubah menjadi priority 3. Sama kayak ini. Yang mana sih dia?
Yang ini coba lihat. Ini kan ada, dia kan utangnya 66.000, sementara yang bisa dilunasi pakai jaminan cuma 62 kan? Berarti 4.000-nya utang sisa 4.000 kemana? Nah, utang sisa 4.000 ini dia menjadi priority 3. Jadi utang sisa 4.000 ini dia menjadi priority 3 yang aku tandain biru. Itu ya. Jadi dia berubah jadi priority 3. Oke. Sekarang kita ke ini, unsecure priority liabilities atau disebut dengan priority 2. Nah, priority 2-nya apa aja? Priority 2-nya, nah, dia ada yang ini. Akun payable yang 10.000, itu pasti yang tanya. Itu akun payable 10.000 itu yang mana ya? Ya kan? Akun payable 10.000 itu kan di sini akun payable-nya 120. Kenapa di situ 10.000 kan? Itu pertanyaan kan muncul. Nah, jadi di priority 2 ada yang disebut dengan ini. Ini. Claim, ini ya. Claim yang terjadi, yang poin B ya. Claim yang terjadi, aku zoom. Nah, siapa tahu mata kalian ada yang minus. Nah, ini. Klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan dilayangkan hingga putusan pilot penunjukan kurator. Jadi artinya utang yang muncul pas setelah apa namanya? Gugatan pilot hingga putusannya. Nah, itu dia kalau di soal ini yang ini. Yang dalam akun payable terdapat utang 10.000 yang berasal dari pembelian inventory yang dilakukan tanggal 6 Juli 2017. Jadi 6 Juli 2017 itu kan tanggal antara ini kan gugatan hingga ditunjuk kurator kan, dari 3 sampai 10 Juli kan rentang waktunya. Nah, dia di rentang waktu itu dia muncul akun payable 10.000. 10.000 itu yang apa? Yang muncul di antara tanggal 3 sampai 10 Juli tadi. Nah, itu yang disebut dengan yang kalau di PPT ini yang ini, yang poin B ini. Yang poin B ini. Nah, itu yang di PPT. Nah, ini poin B ini itu yang di peringkat 2. Jadi makanya kalau ada yang nanya, ini akun payable-nya ini yang mana? Nah, ini yang 10.000 itu ya, yang 10.000 yang di soal ini. Nah, jadi dia masuk ke peringkat 2, priority 2. Baru priority 2 yang kedua yang adalah apa? Wages and salaries payable, ya kan? Ini ada di sini nih. Nih. Gaji, upah, dan komisi, atau pesangon atau pensiun karyawan. Pokoknya yang terkait gaji-gaji lah. Wages and salaries payable. Itu 60.000 ambil dari mana? Ambil dari sini. Ambil dari sini. Nah, 60.000. Mana sih dia? Ini wages and salaries payable 60.000 ya. Terus, apalagi nih? Income tax payable. Nah, income tax payable itu yang mana? Yang poin ini ya. Yang poin F. Klaim berupa kewajiban pajak. Itu kan peringkat 2 juga ya. Priority 2 kan. Nah, itu masuk. Jadi income tax payable, dia masuk ke priority 2. 10.000. Baru apa lagi? Nah, baru cuma itu ya. Cuma itu. Baru kita tahu. Ada lagi sebenarnya. Jadi kalau di apa namanya? Dosko itu dia ada yang namanya yang ini. Yang poin mana sih dia? Biaya administrasi selama proses kepailitan. Nah, itu berarti yang mana? Yang ini. Yang trusted fee dengan beban likuidasi lainnya yang diestimasi sebesar 1.000. Jadi yang total 4.000 ini. Nah, dia masuk ke priority 2. Gitu ya. Jadi ini di apa namanya? Masih dia. Nah, jadi tapi kalau di Pak RTH-nya, kalau Pak RTH dia nggak masukin sih, tapi kalau di Dosko dia disuruh masukin. Jadi itu yang ini. Trusted fee plus beban likuidasi. Nah, dia masuk ya, yang ini. Apa namanya? Trusted fee dan beban likuidasi dia 3.000 dengan 1.000. Berarti total 4.000 ya. 4.000. Nah, ini. Itu zoom. Jadi zoom itu total. Oke, jadi 84.000. Jadi 84.000 itu apa? Itu apa namanya? Priority 2. Nah, priority yang ketiga. Priority 3 ya sisanya utang sisa. Pokoknya utang. Jadi priority 3 itu ingat aja utang yang nggak termasuk di priority 1 dengan priority 2. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah account payable yang ini berarti. Yang 110.000, ya kan? Lo 110.000 dari mana? Dari yang dia kan account payable punya dia itu ada 120.000 ya ini. 120.000, tapi kan
yang dari 120.000 yang 10.000-nya tadi udah masuk ke priority 2 kan account payable, berarti sisa 110.000. Nah, 110.000 account payable sisa dia masuk ke priority 3. Gitu ya. Baru dia apa lagi nih? Ada lagi satu. Jangan lupa yang tadi di atas. Nah, ingat nggak? Yang not payable ini kan ada 4.000 yang nggak bisa dilunasi kan? Utang 4.000 prioritas 1 yang nggak bisa dilunasi ini, ya kan? Yang not payable ini ada kan utang 4.000. Nah, dia menjadi priority 3. Jadi yang utang 4.000 itu menjadi priority 3 sehingga total priority 3-nya adalah 114.000. Jadi 110 ditambah 4.000. Nah, itu priority 3. Terus, nah kan ini udah ya, sudah selesai jadi priority. Mungkin ada yang nanya, terus Mar yang priority 4 dibuat nggak? Nah, priority 4 nggak usah, karena stakeholder dia kan pasti sisa. Jadi yang sampai buat priority 3 aja. Ya kan? Terus, nah kita ke atas sini nih, Balik lagi ke tadi. Nah, ini kan yang 189 ini cash yang tersisa untuk ini ya. Jadi, ya kan? Ini namanya cash tersedia untuk priority 2 dan 3. Ya kan? Ini kan cash yang tersedia untuk priority 2 dan 3. Nah, kita pakai untuk melunasi priority 2 dulu. Jadi kita pakai pelunasan priority 2. Nah, jadi pelunasan priority 2 itu 84.000, itu ambil dari mana? Itu ambil dari yang ini. Tadi priority 2 kita udah hitung berapa? Priority 2-nya adalah 84.000 kan? 84.000 kan? Nah, itu. Terus pelunasan, nah baru di sini dia pakai istilah pelunasan priority 3. Nah, pelunasan priority 3 ambil dari mana? Dia ambil dari, nah ini 105.000 ini. Nah, mungkin ada yang tanya, Mark, kenapa pelunasan priority 3 nggak ambil dari yang sini? Kan priority 3 totalnya 114. Kenapa nggak ambil 114? Tapi kenapa diambil dari sini? 189 kurang 84. Kenapa? Karena dia uangnya nggak cukup, ya kan? Kan cash yang tersedia untuk priority 2 dan 3 kan 189. Nah, untuk priority 2 84 udah terpakai. Nah, berarti sisa cash ini harusnya berarti kita ini harusnya ini. Sisa cash untuk priority 3. Nah, sisa cash untuk priority 3 berapa? Berarti 189 kurang 84 kan? Berarti sisa 105 kan? Nah, ya udah 105 yang dilunasi priority 3. Maksudnya tapi kan di bawahnya itu priority 3-nya tadi 114.000. Nah, itu ada selisih dong. Ya, ada selisih. Nah, selisihnya itu dinamakan dengan defisiensi. Jadi selisih yang 9.000 ini ya kan? 9.000 itu dari mana? Dari yang 114 ya kan? 114 dikurangi 100 bukan. Ya, 114 coba ya. 114 dikurangi dengan yang 105 tadi. 105 kan? Nah, ini dia adalah estimasi defisiensi. Jadi estimasi defisiensi apa? Jadi utang priority 3 yang belum lunas. Nah, jadi kan yang belum lunas atau yang nggak sanggup lah dilunasi. Jadi estimasi defisiensinya dia ini 9.000. Oke, terus ini apa nih terakhir? Nah, ya. Ini yang tadi ya di bawah. Ini hapus saja. Oke ya. Jadi udah selesai. Nah, cie udah selesai. Nah, jadi kalian udah berhasil membuat statement of affairs. Sekarang kita buat jurnal. Jurnal. Oke, jadi jurnalnya apa aja nih? Tapi jurnalnya sebenarnya mudah diingat sih. Ya. Jadi jurnal yang pertama ada namanya pengambil alihan oleh trustee. Apa sih maksud dari pengambil alihan oleh trustee? Jadi pengambil alihan oleh trustee ini, masih dia. Nah, jadi semua aset ini diambil alih ya. Berarti ini di buku, sorry. Ini jurnalnya yang ada di buku trustee ya, bukan di buku perusahaan, tapi di buku trustee. Jadi baca baik-baik di soal. Ini kan jurnal di buku trustee. Berarti ini jurnal di buku trustee ya. Nah, itu kita kan trustee mengambil alih case-nya. Berarti dia nerima case kan. Nah, case yang diterima ini, nerima aset, sorry. Kan
trustee mengambil alih perusahaan, berarti kan dia nerima asetnya. Nah, tapi yang diterima ini senilai book value-nya ya, bukan net realizable value. Jadi yang 30, 70, 60 itu ambil dari yang neraca ini. Neraca ini. 30, 70, 60, seterusnya ya. Nah, itu yang di jurnal di sini. Nah, terus di kreditnya apa? Ya, kreditnya berarti semua utang dan ekuitasnya. Ya. Cuman nanti dia akan muncul akun baru. Jadi kalau di balance sheet perusahaan ini namanya capital stock dan RE, ya kan? Nah, capital stock dan RE ini nanti di bukunya trustee digabung, dia namanya estate equity. Jadi 68.000 itu estate equity. 68.000 itu dari mana? Ini kan dari yang coba lihat. 200.000 dikurangi 132. Coba ya. 200.000 kurangi 132.000. Nah, 68.000 kan? Oke, jadi itu jurnal pertama nih. Oke, jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua adalah realisasi dari account receivable. Nah, realisasi dari account receivable yaitu dia kan menerima cash. Nah, ini baru senilai net realizable value-nya 62.000 kan. Nah, mana dia tadi? Yang ini, account receivable 62.000 ya kan. Nah, terus account receivable yang lunas kan tapi cuma lebih tinggi kan 70.000. Emang 70.000 ya? Bukannya, oh ya 70.000. 70.000 AR-nya. Jadi dia realisasi AR-nya 62, tapi AR-nya senilai 70 book value-nya. Yang di atas mana sih ya? Ini kan AR-nya mana sih AR? Ini ya 70. Pertanyaannya, bentar ini aku udah rekam belum ya? Jangan-jangan nggak? Oh, udah direkam. Nah, selisihnya kemana? Nah, selisihnya itu ke estate equity. Selisihnya estate equity. Baru apalagi? Dia, ini pembayaran secure claim ya. Jadi pelunasan yang apa namanya? Kan tadi account receivable dijamin untuk apa ini? Jadi account receivable dijamin untuk not payable ya, not payable dengan interest-nya kan. Berarti ya dilunasi. Berarti yang pasti, nah yang pasti apa? Yang pasti ada cash di kredit ya kan. Cash yang dikredit senilai berapa? 62.000. Not payable dengan interest payable senilai 56.000 dengan 6.000. Gitu ya. Cuman pertanyaannya, oh ya, interest payable. Oke, jadi kalau di sini, ini kan ya mungkin ada yang bingung kan di sini. Kan case yang apa namanya case dari yang account receivable tadi kan cuma 62.000. Sementara tadi berapa sih dia? Sementara ini 66.000 kan, yang ada selisih 4.000 tadi kan yang nggak bisa dilunasi. Nah itu yang di sini yang diisinya berapa? Nah kalau di sini Pak RTH dia interest payable-nya full 6.000. Nah, nanti yang 4.000-nya itu yang akan dipindahkan itu yang not payable. Nah, jadi yang not payable kan di sini harusnya 60.000 ya. Tapi yang diisi di sini cuma 56. 4.000-nya yang kemana? 4.000-nya itu yang tadi kan. Mana tadi? 4.000-nya itu yang ini. Yang dia dipindahkan ke priority 3. Gitu ya. Baru realisasi dari inventory. Oke, realisasi dari inventory berarti dia menerima cash ya. Kalau dibilang realisasi berarti menerima cash. Baru dia inventory-nya terjual kan. Menerima cash senilai ini ya. 75% dikali apa namanya? 60.000. Nah, berarti 45.000 atau ambil dari sini juga boleh. Dari awal kan kita udah susun yang mana sih dia? Net realizable value. Yang ini 45.000 ya, sorry. 45.000 ini ya. 45.000 kan inventory. Oke. Nah, berarti selisihnya ke estate equity. Selisihnya ke estate equity. Baru realisasi land and building. Baru dia nerima cash, baru dia land buildingnya dihapuskan. Nerima cashnya 250, land 40, building 200. 40 dengan 200 itu nilai bukunya kan yang dihapus. Baru nanti selisihnya kemana? Estate equity. Wah, ternyata ini kan pasti kalian pikir. Pasti kalian setelah, oh ternyata polanya cuma kayak gitu ya. Cash di, apa namanya, cash di debit, terus asetnya di kredit, baru sisanya ke estate equity ya. Pola-polanya mirip. Jadi di AKL itu sebenarnya tinggal cepet-cepetan waktu. Nah ini baru yang ini. Pelunasan yang apa namanya, mortgage payable. Dia kan land and building ini dijamin untuk mortgage payable kan. Nah berarti dilunasi. Nah dilunasinya berapa? Dilunasinya, nah 176. Kenapa 176? Karena kan ini tadi. Karena kan apa namanya ini. Mortgage and interest payable-nya 176 kan.
totalnya. Berarti yang dilunasi 176. Oke. Pada mortgage payable, interest payable. Agak beda kan dengan yang apa namanya not payable. Kalau not payable kan padahal di totalnya kalian kalau not payable. Loh itu kalau not payable 66.000. Tapi kenapa yang terlunas 62 ya? Karena yang jaminannya cuma senilai 62. Ya, tapi kalau yang mortgage ini dia 176 jaminannya lebih tinggi kan 250. Makanya boleh dilunasi semua ini 176. Kalau yang not payable ini ada sisa 4.000. Oke ya. Terus realisasi dari equipment, nah ini biasalah. Cash, baru cash di debit ya, baru cash yang ini senilai net realizable value ya. Baru equipment, baru penghapusan goodwill. Penghapusan goodwill berarti goodwill-nya dikasih di kredit estate equity kan. Baru apa lagi? Baru ada yang namanya pembayaran trusted fee dan biaya likuidasi ya. Ini yang mana sini? Yang ini 4.000 ya? Ya, ini yang 4.000 ini. Yang mana sih dia? 4.000 yang ini ya. 4.000 yang ini ya. Oh, teman-teman jangan 4.000 itu yang 4.000 yang ini ya. Trusted fee dengan beban likuidasi. Kenapa nilainya harus 4.000 ya? Jadi 3.000 ditambah 1.000. Nah, itu ya. Jadi trusted fee yang ini nih. Ini sih dia. Nah, ini trusted fee dengan beban likuidasi. Dia kan 4.000. Nah, itu dia akan dibayar ya, berarti keluar cash. Ya. Terus pembayaran, nah ini pembayaran trusted fee dan biaya likuidasi ini tulis saja priority 2. Ya kan dia priority 2. Baru yang pembayaran priority liability yang ini. Account payable yang 10.000. Nah ini pembayaran priority 2 juga. Punya intinya ini pembayaran priority 2 lah. Nih. Nah ini ya. Jadi pembayaran priority 2 mana? Priority 2 yang ini ya. Account payable, wages and salaries, income tax. Gini. Pada cash senilai 80.000. Gitu. Ini sebenarnya boleh digabung sih. Boleh digabung sama yang sebelumnya. Yang trusted ini boleh digabung kan. Dengan yang ini jurnalnya. Tapi kalau Pak RTH dipisah sih Pak RTH. Gitu ya. Oh ya, dan kalian lihat kenapa dia di jurnal yang pelunasan priority 2 di jurnal semuanya karena kan berhasil dilunasin semua ya priority 2-nya. 84.000 kan. Nah, 84.000 itu dari mana? 84.000 itu coba. Ini kalau di total ini 84.000 kan. 84.000. Oke. Ya. Terus yang terakhir apa? Baru yang terakhir ini pembayaran non. Jadi pembayaran priority 3. Nah, pembayaran priority 3 itu yang account payable sisa. Nah, cuman yang gini-gini. Nah, ini yang penting nih di sini. Pembayaran priority 3, coba kalian lihat di tabel tadi. Sisa kas untuk priority 3 kan sisa 105.000. Berarti pelunasan untuk priority 3 105.000 nih. Ya kan? 105.000. Berarti pelunasan untuk priority 3 dia cash yang di kredit pasti cuma 105.000. Pertanyaannya, yang di debitnya kan, yang di debit pasti account payable sama not payable kan. Benar. Priority 3 kan account payable 110.000 dengan not payable yang utang sisa not payable 4.000 kan dia jadi priority 3. Nah, pertanyaannya senilai berapa yang diisi di sini? Nah, ini kita pakai proporsi. Jadi senilai proporsi. Jadi proporsinya tuh kayak gini. Ya. Jadi proporsinya sama dengan ya, account payable 110.000 per 114.000 dikali dengan, nah jadi diproporsikan, dikali dengan cash-nya 105.000. Baru yang not payable berarti sama dengan 4.000. Nah, 4.000 itu kan yang not payable yang tidak dilunasi kan di priority 3 kan dia. 4.000 dibagi dengan 114.000 dikali dengan 105.000. Nah, itulah dia. Baru ada jurnal terakhir apa nih? Nah, ini jurnal terakhir itu, jadi, nah ini jurnal terakhir penghapusan liability atau priority 3 atau istilahnya penghapusan sisa liabilitas yang tidak lunas.
Itu yang ini ya berarti apa namanya account payable-nya ini yang ini ya. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari ini. Ini dapat dari mana sih dia? Dapat dari not payable 4.000. Ini kan 4.000 ya. Dikurangi dengan, nah, kan tadi udah dilunasinya, ya, berarti sisa 3. Nah, kalau yang ini sama dengan account payable yang 110.000, ya kan account payable dikurangi dengan yang udah dilunasi sebelumnya berapa? Lunasi sebelumnya adalah 101.000 ya. Berarti ada 8.000 kan. Nah, itu totalnya pasti senilai berapa? Totalnya pasti senilai yang 9.000 itu senilai apa? Senilai apa namanya? Estimate defisiensinya ini 9.000. Oke, selesai sudah. Terus lagi ya yang disuruh. Ini yang disuruh itu jurnal penyelesaian. Baru membuat jurnal penyelesaian atas likuidasi perusahaan. Oh, ini berarti yang apa namanya yang B sama C ini udah gabung di sini ya berarti. B sama C ini. B sama C. Atau dia disuruh final statement yang mana? Final statement. Ya, ini ya berarti. Ini kan cuma ini. Oke, berarti nah, selesai sudah. Ini berapa menit nih kita selesaikan ini. Dan teman-teman tenang aja karena yang kita selesaikan ini adalah soal ujian. Jadi yang kita selesaikan ini adalah soal ujian. Artinya kalau kalian udah bisa mengerti ini, berarti kalian nonton video ini nih. Nah, setelah kalian nonton video ini ternyata kalian udah bisa paham nih apa namanya yang pembahasan di video ini ya. Itu berarti kalian udah bisa mengerti soal dari ujian. Jadi kalian udah inilah, udah mantap lah itu. Tapi kalau kalian belum mengerti, aku minta maaf ya. Ini aku neranginya sebisa yang aku bisa. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Sekian untuk pembahasan kali ini dan terima kasih.